Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengiring pengantin, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 501 sampai bab 510. Hahaha. Z.K. Williams, apakah Anda hanya mencoba membuktikan bahwa keberadaan Anda hanya mempermalukan diri sendiri dengan melebih-lebihkan hal-hal? Seorang pria dewasa berenang tanpa melakukan apa-apa sepanjang hari kecuali menggertakmu melalui segalanya. Kita sedang membicarakan bisnis sekarang. Dan kau hanyalah pria tak berguna yang bergantung pada wanitamu. Jadi tutup mulutmu. Dan jangan ganggu kami. Z.K. Williams menjawab setelah ditertawakan oleh Nancy. Oh tidak, lihatlah amarahku yang berapi-api. Mengapa saya tiba-tiba memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menamparkan wajahnya? Tapi Nancy adalah sepupu Lacey dan teman baik jadi aku tidak boleh memukulnya. Lupakan, aku seharusnya tidak memukulnya. Z.K. menekan amarahnya dan menoleh ke Daniel Hinton. Ayah, siapa yang bertanggung jawab atas departemen farmasi di perusahaan kita sekarang? Susan Raynor dan saya mengawasinya, jawab Daniel. Z.K. mengangguk dan menyerahkan perjanjian transfer regen parmaseutikal kepada Daniel. Ayah, sepertinya kamu dan Susan harus bekerja lembur dalam beberapa hari mendatang. Mari gabungkan regen parmaseutikal ke dalam Linton Group. Daniel membeku. Apa ini? Dia mengambil perjanjian itu dan melihatnya sekilas. Dia menjadi emosional dan dengan cepat membaca lagi dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia mendongak saat dia gemetar karena kegembiraan. Z.K., kamu benar-benar melakukannya. Ya ampun, kamu serius tadi. Wow, Z.K., kami yang bodoh karena meremehkanmu. Ini luar biasa. Kamu luar biasa. Nancy dan Lacey saling pandang. Omong kosong apa yang dia bicarakan. Lacey mengambil perjanjian itu dan mempelajarinya bersama Nancy. Beberapa saat kemudian, Nancy berseru dengan lesu. Apakah ini perjanjian transfer untuk regen parmaseutikal? Bagaimana ini mungkin? Ini palsu. Ini pasti palsu. Pria tak berguna ini selalu pandai memalsukan sesuatu. Wajahnya hampir terpampang pada perjanjian itu. Mencoba menemukan semacam bukti untuk membuktikan bahwa itu palsu. Lacey menatap Z.K. dengan mata bersinar cerah. Z.K., apakah perjanjian ini nyata? Z.K. mengangguk. Tentu saja, aku sudah bersamamu selama ini. Kemana aku punya waktu untuk pergi dan membuat perjanjian palsu? Daniel mengangguk setuju. Z.K. yang kukenal tidak akan membuat sesuatu seperti ini hanya untuk menyelamatkan muka. Z.K., bagaimana Anda mencapai kesepakatan dengan regen parmaseutikal? Z.K. mengangkat bahu. Yah, sebenarnya tidak apa-apa. Pemegang saham utama mereka awalnya adalah Logan Huff. Ketika dia berencana untuk memanggil Lacey, saya berhasil melihat melalui skemanya. Kemudian dengan mudah membuat diri saya kotor. Jadi untuk menyelamatkan kulitnya sendiri, dia memberikan regen parmaseutikal kepada kami. Daniel dan Hannah segera menjadi khawatir. Logan akan memanggil Lacey lagi. Lacey, kau baik-baik saja. Jangan khawatir, ibu dan ayah. Selama aku bersama Lacey, dia akan baik-baik saja. Z.K. menghibur. Ditambah lagi, semua rencana Logan telah terungkap, dan dia telah ditangkap. Dia tidak akan pernah bisa menyakiti Lacey lagi. Pasangan tua itu akhirnya menghela nafas lega. Lacey tertawa terbahak-bahak. Z.K., aku tiba-tiba menyadari sebuah pola. Mereka yang mengajar saya biasanya asetnya akan berakhir di tangan saya. Pertama, ada Hamilton Construction milik Jackson Hamilton. Lalu proyek Whiteridge baru-baru ini. Dan sekarang bahkan regen parmaseutikal. Ya ampun, sekarang aku ingin seluruh dunia datang dan mencakupku. Dengan begitu, seluruh dunia akan berakhir di hadapanku. Sekali lagi Z.K. Williams memikirkannya. Z.K. menamparkan dahi Lacey dengan putus asa. Kamu dan cintamu akan uang. Jika itu benar-benar terjadi, aku mungkin akan mati lebih dulu karena terlalu terpengaruhmu. Ditambah lagi, jika Anda mau, saya hanya bisa kupon tangan dan seluruh rahasia akan menjadi milik Anda. Tidak perlu bermain-main dengan Anda sama sekali. Nancy melihat-lihat perjanjian itu berulang kali, tetapi tidak dapat menemukan satu pun cacat di dalamnya. Mengucapkan emosinya saat itu rumit adalah pernyataan yang meremehkan. Di satu sisi, dia senang karena bos regen parmaseutikal sekarang adalah seseorang yang dia kenal dengan baik.
Jadi dia akan dapat menyegel kesepakatan apapun dengan mudah. Di sisi lain, dia tidak tahan setelah mengetahui bahwa orang yang mendapatkan regen parmaseutikal adalah pria yang selalu dia pandang rendah. Nancy mengumpulkan pikirannya dan menoleh ke Zeke. Zeke, karena kamu sekarang adalah bos baru dari regen parmaseutikal, mari kita serang Selaga Panas dan tanda tangani kontrak malam ini. Dengan kami bekerja sama, kami pasti akan mengukir jalan yang tak tergoyahkan di bidang farmasi. Zeke memutar matanya ke arah Nancy. Apakah kamu serius? Apakah Anda benar-benar tidak tahu malu? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa saya adalah babi gemuk yang mengomel melalui semuanya? Dan sekarang tiba-tiba Anda ingin bekerja dengan saya. Bukankah saya akan menjadi idiot yang bertanya apakah saya benar-benar setuju? Dia menandatangani. Maaf, kami pikir kami tidak bisa bekerja sama. Mengapa? Mengapa? Anda hanya sepakat bahwa saya memalsukan perjanjian ini, dan bahwa saya adalah seseorang yang mengomel saya melalui semuanya. Saya, seperti yang Anda katakan, mempermalukan diri sendiri dengan melebih-lebihkan sesuatu. Jadi karena perjanjian ini tidak nyata, bagaimana aku bisa bekerja denganmu? Wajah Nancy langsung memerah. Dia mengakui kata-katanya sebelumnya agak berlebihan. Tapi bahkan jika mereka, jadi apa? Aku adalah putri aneh dari keluarga Hinton. Jadi bagaimana jika saya mengatakan beberapa patah kata kepada pria tidak berguna? Dia seharusnya merasa terhormat bahkan dipanggil olehku. Bolehkah kamu tidak begitu penuh dengan dirimu sendiri? Cemooh Nancy, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bertanggung jawab penuh untuk mengambil alih regen parmaseutikal? Saya ingin tahu. Lacey juga memainkan peran besar dalam semua ini. Jika Logan Huff tidak mencoba menjelaskan Lacey, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan kotoran pada dirinya. Yang berarti ini semua berkat dia. Jadi sungguh, regen parmaseutikal harus pergi ke Lacey. Adapun kamu masih pria tidak berguna yang bergantung padanya untuk bertahan hidup. Lacey, minta persetujuannya cepat. Kita tidak akan terpecahkan jika kita bekerja sama. Dan segera, kita bisa menikmati semua gigolo yang kita inginkan. Lacey memukul pantat Nancy dengan putus asa. Apa yang kamu bicarakan? Gigolo, apakah kamu tidak menginginkan pahlawanmu lagi? Penyebutan pahlawannya membuat Nancy tegang. Matanya menyapu semua orang dengan ancaman. Aku hanya bercanda. Aku bahkan tidak tahu apa itu gigolo. Jika ada di antara kalian yang mengungkapkan hal ini kepada pahlawanku, maka aku akan membuat kalian semua membayar. Terutama kamu. Zeke, pastikan ini pergi bersamamu ke kuburan. Zeke diperhatikan dengan sedih. Maaf, tapi, pahlawan, Anda baru saja menyaksikan Anda ngiler karena gigolo. Lacey kembali ke masalah yang ada dan menatap Zeke dengan memohon. Zeke, bagaimana kalau kita bekerja dengan Nancy? Jika dia tidak menandatangani kontrak, lalu siapa yang tahu apa yang akan dilakukan keluarga Hinton padanya? Dan itu akan menjadi hal yang baik juga. Bukankah lebih baik jika kita menyimpan semuanya di antara kita? Zeke tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk masalah ini. Yang ingin dia lakukan saat itu hanyalah membuat bayi dengan Lacey. Begitu dia benar-benar sadar, jendela kesempatannya akan tertutup. Zeke mengangguk. Apakah Anda lupa? Lacey, Anda adalah CEO Linton Group. Dan saya hanyalah salah satu tenaga penjualan Anda. Anda dapat membuat keputusan apakah Anda ingin bekerja di sana. Lacey tersenyum. Aku tahu kau baik-baik saja, Zeke. Nancy melompat-lompat kegirangan. Hore! Lacey, aduh, terima kasih atas kemurahanmu. Aku tidak punya ketidakseimbangan apapun. Jadi bagaimana kalau aku memberi hadiah sendiri? Dan dengan itu, Nancy menyeret Lacey ke kamar tidurnya untuk menyerahkan dirinya. Tunggu, ada yang tidak beres. Sesuatu yang sangat tidak benar. Aku akhirnya berhasil memasukkan alkohol ke dalam Lacey dan menciptakan peluang bagi kita. Dan sekarang Nancy mencuri tempatku. Tunggu saja, Nancy. Sementara itu, di kantor Sekretaris Komite Politik dan Hukum Kota, Harvey semakin marah. Di puncak kemarahannya, dia melemparkan cangkirnya ke lantai. Muk stainless steel menghantam tanah begitu keras sehingga benar-benar berubah bentuk. Harvey mengatupkan giginya. Bloody Zeke Williams. Beraninya dia memintaku untuk meminta maaf di depan umum. Siapa yang memberinya nyali untuk melakukan itu? Tunggu saja, aku akan memastikan dia membayar harga yang sangat mahal untuk semuanya. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Harvey menjawab datar. Masuk. Seorang pria berjas masuk. Dia memperhatikan cangkir stainless steel di lantai dan menggoda. Ya ampun. Siapa yang membuat Tuan Hoffman kita marah? Melihat tamu itu, Harvey segera berdiri dan menjadi sangat hormat. Pria yang masuk tidak lain adalah Wilson Wood.
sekretaris kota, dan posisi yang lebih tinggi dari miliknya. Seperti yang mereka katakan, itu semua tentang pangkat. Jadi, setiap kali Harvey Hoffman melihat Wilson Wood, dia harus selalu memberi isyarat sangat hormat dan sopan. Jangan sampai dia secara tidak sengaja berada di sisi buruknya. Namun keduanya hanyalah kenalan dan tidak pernah berbicara lebih dari 10 kalimat satu sama lain. Jadi kemunculan Wilson yang tiba-tiba membuat Harvey sangat penasaran. Dia menjernihkan pikirannya dan memberi Wilson senyuman. Tuan Wood, sungguh mengejutkan. Silakan duduk, lihat aku. Bahkan tidak bisa memegang cangkir dengan baik di usia tuaku. Aku akan meminta sekretarisku untuk segera membersihkannya. Wilson hanya tersenyum sebagai jawaban. Harvey menyuruh sekretarisnya masuk untuk membersihkan kekacauannya. Lalu menyiapkan 2 cangkir teh untuk mereka. Dia secara pribadi menyajikan secangkir untuk Wilson. Tuan Wood, silakan minum teh. Wilson menyesapnya. Lalu menyindir dengan santai. Hoffman. Semua masalah di sini membuat bos kesal. Bos, rasa dingin menjalari tulang punggung Harvey. Tuan Wood, apakah saya salah dengar? Apakah Anda mengatakan, bos? Kamu tidak salah dengar. Aku baru saja bilang bos. Ekspresi Harvey segera berubah muram. Dan dia buru-buru berlari untuk menutup semua jendela. Dia tidak pernah berharap dia dan Wilson memiliki bos yang sama. Atau mereka berasal dari garis yang sama. Posisi Harvey terlalu rendah. Sehingga dia tidak memiliki izin untuk mengetahui banyak tentang mereka yang ada di barisan. Sebelumnya, dia hanya mengetahui bahwa ada Hades dan Logan Huff di baris khusus ini. Dan sekarang ternyata, Wilson Wood adalah bagian dari garis ini juga. Ini bagus. Dengan pemain kekuatan lain yang terlibat. Mari kita lihat bagaimana Zeke Williams bisa menjauh dari kita. Harvey buru-buru angkat bicara. Tuan Wood, tolong bantu saya memberitahu bos agar tidak marah. Saya pasti akan menemukan cara untuk membunuh Zeke. Cemoohan terlihat jelas di mata Wilson. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh Zeke sendirian? Kurasa kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria itu adalah pengaduk panci yang paling hebat. Dia menyebabkan begitu banyak kekacauan di adegan bawah tanah Rivermouth. Dan sekarang bos telah kehilangan kendali atas semua itu. Dan karena dia, Logan Huff sekarang berada di penjara dan umurnya tidak lama lagi. Bahkan organisasi pembunuh Necromancer menjaga jarak dari bos. Semua ini jelas merupakan hasutan terhadap bos. Dan dia sangat marah. Situasi Rivermouth benar-benar di luar kendali. Dan Anda tidak mampu membersihkannya. Harvey berbicara dengan hati-hati. Lalu, apa keinginan bos? Tuan Wood. Wilson menjawab. Bos akan mengirim orang-orang dari East End untuk mengurus kekacauan dan mendapatkan kembali kendali atas pasukan dunia bawah dan organisasi pembunuh. Untukmu. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah tetap pemegang regen parmaseutical. Perusahaan itu menyimpan banyak rahasia bos. Perusahaan itu tidak boleh jatuh ke tangan Zeke Williams. Harvey langsung mengangguk. Jangan khawatir, Tuan Wood. Saya tidak bisa menjanjikan hal lain. Tetapi memegang teguh satu perusahaan farmasi masih bisa dilakukan dengan mudah. Bagus. Jangan mengecewakan kami. Jawab Wilson. Kamu bisa datang kepadaku kapan saja jika kamu butuh bantuan. Harvey sangat senang. Dia telah menunggu untuk mendengarnya. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Wood. Wilson segera pergi, meninggalkan Harvey sendirian di kantornya. Dia melihat keluar jendela dan senyum jahat muncul di wajahnya. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa menjauh dariku kali ini, Zeke. Anda membuat sepupu di Rivermouth. Dan sekarang bos memperhatikan Anda. Dia mengirim orang dari East End untuk menjagamu. Dan sekarang bahkan sekretaris kota O'Hare City ada di sudutku. Dengan orang-orang yang datang kepadamu dari segala penjuru, aku benar-benar ragu kamu akan bisa lolos lagi bahkan jika kamu kuat. Keesokan harinya, Lacey berangkat ke Linton Group pagi-pagi sekali. Dia bertanggung jawab atas mata pencaharian lebih dari 1.000 karyawan di perusahaan. Dan itu adalah tekanan besar baginya. Di sisi lain, Nancy dan Daniel Hinton menemui Susan Raynor dan mengajak regen parmaseutical ke dalam Linton Group. Pada saat yang sama, mereka membicarakan masalah pekerjaan yang sama dengan keluarga Hinton. Mengenai Hannah Lawson, dia pergi membawa ibunya keluar untuk mencari udara segar. Wanita tua itu sudah bosan karena terkurung dan sudah lama ingin keluar. Dan dengan demikian tugas mengirim Sharon ke taman kanak-kanak secara alami jatuh pada Zeke. Di tengah jalan, Sharon mengambil seekor burung bangau kertas origami dan memberikannya kepada Zeke. Ayah, ini hadiah untukmu. Bangau kertas yang dilipat secara kasar hampir tidak menyerupai bangau dan seukuran tangan. Dengan kata-kata, aku menyayangi. Ayah, tertulis di atasnya. Itu sederhana tapi sangat manis.
Zeke mengambil bangau di tangannya. Dan dia merasa semua hangat dan kabur di dalam. Terima kasih, Sharon. Kenapa kamu tiba-tiba ingin memberi hadiah ayah? Sharon memberi judul pada kepalanya dan menatapnya. Hari ini adalah hari ayah. Selamat hari ayah. Zeke mengacak-acak kepala Sharon. Wow, Sharon tahu semua tentang hari ayah sekarang. Terima kasih, Sharon. Dia kemudian memperhatikan bahwa dia dalam semangat rendah. Sharon, kamu tidak terlihat sangat bahagia. Ayah, aku merindukan Papa Hudson. Dia bilang dia akan datang menemuiku. Tapi sudah lama sekali dan dia belum melakukannya. Zeke menghiburnya. Jangan khawatir. Papa Hudsonmu akan segera kembali. Selama kamu diam dengan baik, aku bisa berjanji bahwa kamu akan bertemu dengannya sebelum liburan musim panas. Kalau begitu, kita semua akan hidup bersama. Oke. Sharon sangat senang ketika dia mendengarnya. Ya, kalau begitu aku akan mendapat doa ayah. Hore. Setelah mengantarkan Sharon di taman kanak-kanak, Zeke segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Cygnus Room, fasilitas medis yang dikelola militer dengan peringkat tertinggi di Rahasia. Itu adalah salah satu rahasia SSS negara. Dan hanya mereka yang berpangkat kolonel yang diizinkan menjalani perawatan di sana. Zeke telah menggunakan kemampuannya sendiri untuk membuat Hudson merawat kakinya. Suara tua yang terdengar segera menjawab panggilan itu. Siapa ini? Ini aku. Zeke Williams. Orang di ujung sana segera bersemangat dan mengambil nada yang lebih hormat. Tunggu sebentar. Marsekal Agung. Saya akan melewati panggilan Anda. Tidak perlu. Aku hanya ingin bertanya tentang Hudson. Marsekal Agung. Kakinya sudah terlalu lama dalam kondisi seperti itu. Tulang dan ototnya sudah berhenti berkembang dan mati. Jadi pengobatan tradisional tidak berfungsi sama sekali. Kami sekarang mencoba beberapa teknologi mutakhir di mana kami mempertahankan kolagen untuk memperbaiki otot yang rusak terlebih dahulu. Kemudian menanamkan beberapa nanoteknologi ke tulangnya. Jika operasinya berhasil, kakinya akan menjadi sangat kuat bahkan untuk membunuh beruang hanya dengan satu tendangan. Zeke menarik napas tajam pada informasi ini. Cukup kuat untuk membunuh beruang hanya dengan tendangan. Bahkan Soul Wolf atau Lone Wolf tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Tapi tentu saja, itu masih belum sebanding dengan saya. Si brengsek Hudson. Kurasa masih ada hikmahnya. Dan jika dia kembali menjadi pria yang sehat, maka saya akan memiliki mesin pembunuh lain di tangan saya. Zeke tertawa. Kerja bagus. Kamu tidak mengecewakanku. Suara di ujung sana bergetar karena emosi. Terima kasih atas pujiannya, Marsekal Agung. Itu selalu merupakan penghargaan terbesar bagi mereka untuk menerima pujian dari Marsekal Agung. Setelah menutup telepon, Zeke tiba-tiba teringat perusahaan hiburan yang diberikan Logan kepadanya sehari sebelumnya. Dengan Lacey dan semua orang sibuk, dia memutuskan untuk mengambil alih perusahaan secara pribadi. Dia pergi ke internet untuk melakukan pencarian cepat, dan menemukan bahwa perusahaan itu bernama Nutel Entertainment. Itu memiliki modal terdaftar 50 juta dan dianggap dalam skala rata-rata. Kantor itu tidak terlalu jauh dari Linton Group, jadi Zeke memutuskan untuk mengemudi saat itu juga. Tepat setelah dia turun dari jalan bebas hambatan, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, Sharon Edward yang penyendiri dan cantik. Tepat pada saat itu, Sharon Edward dihentikan oleh polisi lalu lintas, dan tampaknya dia sedang berdiskusi dengan mereka. Zeke tertawa sendiri. Dia tidak melanggar peraturan lalu lintas lagi, kan? Pengemudi wanita ini. Saat itu, Sharon juga memperhatikan Zeke. Dia mengabaikan polisi lalu melintasi dan melesat keluar untuk mendekatinya. Tuan Williams, Anda datang tepat waktu. Menawarkan Anda membantu saya dan mendapatkan kembali SIM saya. Katanya dalam dirinya yang biasa tanpa ekspresi dan menyendiri. Zeke tidak bisa menahan tawa. Saya berkata, Mas Edward, bukankah seharusnya Anda terlihat sedikit lebih tulus saat meminta bantuan? Kamu terlihat seperti memberiku perintah sekarang. Sharon ragu-ragu dan meremas senyum ketat. Tuan Williams, bisakah Anda membantu saya? Saya sedang terburu-buru. Zeke memegang tangannya dengan acuh tak acuh. Lupakan saja. Tolong jangan tersenyum. Kamu terlihat lebih buruk ketika tersenyum. Apa yang terjadi kali ini? Aku melewati batas kecepatan. Jadi kamu ngebut. Kalau begitu bayar saja dendanya. Kamu adalah presiden sebuah perusahaan. Aku yakin kamu tidak menyetujui dengan sedikit denda. Sharon menatap dengan malu. Aku melewati batas kecepatan terlalu banyak. Jadi mereka ingin mendendaku 1000. Aku tidak punya banyak uang untukku. Dia tahu perusahaan hiburan Sharon sedang tidak baik-baik saja. Tapi dia tidak menyangka Sharon bahkan tidak bisa mendapatkan 1000 ikan.
Praktisnya sama dengan bangkrut. Sharon bisa melihat kebingungan Zeke. Jadi dia menghela nafas sedikit dan menjelaskan. Untuk beberapa alasan, semua karyawan mengecewakan diri hari ini. Sedikit dana yang bisa kami sentuh semuanya digunakan untuk gaji dan tunjangan lainnya. Jadi saya hanya punya beberapa ratus yang tersisa sekarang. Zeke menghela nafas. Ini benar-benar kisah seorang putri hingga orang miskin. Bahkan jika aku membayar denda, perusahaanmu masih akan bermasalah. Apa yang akan kamu lakukan tentang hal itu di masa depan? Sharon menjawab. Apakah Anda tahu Nutel Entertainment? Mereka telah mengumpulkan uang kepada saya selama 2-3 bulan terakhir. Saya sedang dalam perjalanan ke sana sekarang. Jika saya bisa mendapatkan uang saya kembali, maka itu akan cukup bagi perusahaan saya untuk bangkit dari abu. Hiburan Nutel, bukankah itu milikku? Baiklah. Ayo pergi. Aku akan pergi bersamamu untuk mengambil uangmu. Anda, seru Sharon terkejut. Itu tidak perlu. Aku tidak ingin mendapat masalah. Membuatku dalam masalah. Apa maksudmu? Sharon menarik napas dalam-dalam. Aku akan jujur padamu. Direktur Nutel Entertainment menelepon saya sebelumnya dan memberitahu saya bahwa perusahaan mereka memiliki bos baru. Bos baru ini akan muncul hari ini dan mereka ingin menyambutnya dengan baik. Sepertinya bukan pertanda baik jika saya akan meminta uang hutang saya pada hari mereka mendapatkan bos baru. Saya bahkan mungkin menyinggung beberapa orang di sepanjang jalan. Tetapi direktur mengatakan kepada saya bahwa selama saya membuat bos baru ini bahagia, saya akan bisa mendapatkan uang saya kembali hari ini. Niat sutradaranya sangat jelas. Dia ingin aku menghibur bos baru ini. Jadi jika saya membawa seorang pria, itu pasti akan membuat mereka kesal. Kemudian, saya tidak hanya tidak akan mendapatkan uang saya kembali, tetapi Anda juga mungkin mendapat masalah. Zeke mengerutkan keningnya erat-erat. Saya bos baru ini. Jadi mengapa saya tidak mendengar apapun tentang penyambutan yang agung? Dan mereka bahkan mengatur agar Sharon yang sangat penyendiri ini menghiburku. Sepertinya perusahaan ini memiliki beberapa sisi teduh. Tapi sekarang, ada lebih banyak alasan spesifik untuk pergi. Setidaknya aku harus menyingkirkan beberapa apel busuk. Zeke bertanya. Jadi, Anda bersedia berkompromi untuk mendapatkan uang Anda? Anda siap untuk minum-minum dengan bos baru ini dan menghiburnya? Sharon menggelengkan kepalanya. Aku berkompromi untuk uang yang buruk. Tentu saja tidak. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku akan bersulang untuknya sekali karena sopan santun. Jika mereka ingin memaksaku minum lebih banyak, maka aku akan memenggal kepala mereka. Bahkan jika itu berarti aku tidak mendapatkan uangku dan uangku, perusahaan bangkrut. Jangan khawatir. Aku ragu semuanya akan sampai ke tahap itu. Mungkin bos baru ini akan menjadi orang yang jujur. Dan dia akan berinisiatif untuk melunasi utangnya. Zeke berjanji. Sharon tersenyum pahit. Kau pasti sedang bermimpi. Bisnis hiburan sangat teduh. Semua bos di industri ini mesum. Dan satu-satunya yang ada di pikiran mereka adalah kesenangan mereka sendiri. Tidak ada satupun orang baik di antara mereka. Terutama bos baru di Nutel Entertainment ini. Saya pernah mendengar dari orang lain bahwa dia benar-benar slimebak. Dia gemuk, jelek, dan hidungnya besar dan pesek. Bab 506. Sharon tentu saja tidak tahu siapa bos baru Nutel Entertainment. Dia hanya mengarang semua deskripsi itu hanya untuk menghinanya. Siapa yang meminta untuk menghabiskan semua uangnya? Zeke Williams teringat ketika mendengarnya. Sekarang, saya harus pergi bersamanya sehingga saya bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Ekspresi Zeke menjadi sedikit gelap. Ayo pergi, pimpin jalan. Sharon tercengang. Kamu masih ingin pergi? Saya juga mendengar bahwa dia memiliki penyakit kelamin. Apakah kamu tidak takut akan tertular? Itu semakin dan semakin keterlaluan. Zeke memilih untuk ikut sehingga Sharon tidak punya pilihan selain memutarnya. Tapi sebelum mereka pergi, Zeke membayar denda Sharon untuknya. Mereka berdua mengendarai mobil masing-masing. Dengan Zeke mengikuti mobilnya. Saat itulah dia menyadari betapa buruknya keterampilan mengemudi Sharon. Dia terus membelok di antara jalur. Dan alih-alih tinggal di tengah satu jalur, dia akan mengemudi di garis putus-putus di antara jalur. Zeke harus diperingatkan. Mas Edward, Anda harus lebih berhati-hati saat mengemudi. Tetap berada di antara garis jalur. Jadi bagaimana jika aku mengemudi di jalur? Bukannya aku akan melewatinya. Bukannya aku akan menghancurkan mereka. Wow, oke. Aku hanya akan berpura-pura tidak mengatakan apa-apa. Dalam perjalanannya, Zeke tiba-tiba menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dia menjawabnya dan mendengar suara yang sangat sopan di ujung sana. Apakah Anda Tuan Williams? Ya, benar. Halo, Tuan Williams. Saya Direktur Nutel Entertainment, Tuan Terence.
Apakah kamu akan datang ke Nutel Entertainment hari ini? Aku sudah menyiapkan pesta penyambutanmu. Jadi suatu kehormatan jika kamu bisa datang. Ya, aku akan pergi. Bagus sekali. Oh, Tuan Williams, kami juga sudah menyiapkan kejutan kecil untukmu. Zeke tersenyum. Tentu saja. Dia tahu kejutan kecil itu. Sharon Edward, aku tak sabar untuk itu. Setelah menutup telepon, Zeke hanya bisa mencemooh. Pertama-tama, orang berhidung coklat seperti Tuan Terence harus pergi. Setengah jam kemudian, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan, Royal Spa Hotel. Hotel ini melakukannya dengan sangat baik. Jadi meski tidak sibuk jam, masih banyak mobil di sekitar sehingga sulit mencari tempat parkir. Sharon cukup beruntung melihat sebuah mobil pergi tepat ketika dia tiba. Dan dia dengan cepat membelok ke tempat itu. Namun, Zeke tidak mendapatkan keuntungan itu. Dia hanya bisa masuk lebih jauh ke dalam untuk menemukan tempat parkir kosong. Kesabarannya akhirnya dia nugerahkan ketika dia menemukan ruang di sudut jauh. Dia berhenti di depan tempat parkir, bersiap untuk mundur ke dalamnya. Namun, pada saat itu, sebuah Benz melesat dan mencuri tempat tepat di bawah hidungnya. Tentu saja, Zeke sangat tidak senang dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Dia menurunkan kaca jendelanya dan melihat ke pengemudi lain. Izin. Apakah Anda pernah mendengar tentang first come first serve? Pintu Benz terbuka. Seorang pria gemuk melangkah keluar, diikuti oleh beberapa wanita muda yang cantik. Sekelompok besar dari mereka berjalan pergi setelah keluar dari mobil, bahkan tanpa melirik Zeke. Zeke juga turun dari mobilnya. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Apa kau tidak mendengarku? Pria gemuk itu merawatnya dengan tidak sabar. Biarkan saja. Bung, mengapa Anda membuat ringkasan ketika Anda hanya mengendarai Santana? Apakah Anda tidak merasa malu pada diri sendiri? Hek, biaya parkir di sini lebih mahal daripada Santana jelekmu itu. Lebih baik kau keluar dan mencari parkir gratis. Para wanita muda di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Zeke direndam. Jadi maksudmu kamu tidak berencana memindahkan mobilmu? Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku harus memindahkannya untukmu. Wajah pria yang kelebihan berat badan itu terpenuhi dengan kekesalan. Sial, jika aku tidak khawatir akan terlambat untuk pertemuanku dengan seorang VIP, aku pasti akan meminta beberapa anak buahku di sini untuk memberikan pelajaran sekarang juga. Dia mengeluarkan 500 dari dompetnya dan tanpa perasaan melemparkannya ke tanah. Ini, cari tempat kosong untuk dirimu sendiri, dan berhenti menggangguku. Para wanita bersamanya semua membuka mata lebar-lebar ketika mereka melihat uang di tanah. Anda sangat murah hati karena menyisihkan begitu banyak uang untuk seorang pengemis, Tuan Terence. Tuan Terence, Anda sudah memberi terlalu banyak. 100 sudah cukup untuk mengirimnya pergi. Memberinya terlalu banyak hanya akan membuatnya semakin ingin mendorong keuntungannya. Jika saya harus mengatakan, saya tidak akan memberikan uang sama sekali. Saya telah melihat banyak orang seperti dia. Sampah yang berkeliling menjalankan penipuan pada pengemudi yang tidak menaruh curiga. Pak Terence sangat senang mendengar semua komentar dan dukungan dari para wanita cantik. Dia tertawa dengan sombong. Jangan khawatir Nona, ini hanya 500. Itu bukan apa-apa yang seharusnya. Nanti jika kalian semua berperilaku baik di depan bos baru, maka kalian semua masing-masing akan mendapatkan 10.000 dariku sebagai hadiah. Dan tentu saja, jika kamu berhasil menarik perhatian bos baru, maka itu bukan hanya uang. Itu akan, haha, kalian semua tahu apa yang saya bicarakan. Semua wanita segera tiban muka dengan ekspresi malu-malu di wajah mereka. Saat itulah Zeke tiba-tiba memikirkan sesuatu dan membekukan di tempat, Pak Terence. Seperti Direktur Nutel Entertainment, Pak Terence agak terkejut. Aku tidak mengira kamu akan pernah mendengar tentangku sebelumnya. Tapi karena kamu pernah, tidakkah kamu akan enyah sekarang? Zeke tertawa. Tuan Terence, jadi apa yang mereka katakan tentang Anda itu benar? Apa maksudmu? Pak Terence memandang Zeke bingung. Saat itu, Sharon berjalan ke tempat kejadian. Ketika dia melihat Tuan Terence, dia menekan perasaan meremehkannya dan menyapanya dengan antusias. Tuan Terence, kebetulan sekali. Saya baru saja tiba juga. Mata Pak Terence langsung diliputi nafsu begitu dia melihat Sharon. Dia tidak bisa mengendalikan mata kecilnya seperti manik-manik untuk menatap kakinya yang panjang dan mulus. Dia memegang tangan Sharon dengan cara yang sangat tidak pantas dan berkata, "Benar, Mes. Edward, sepertinya memang begitu. Dan orang-orang seperti kita ditakdirkan untuk minum bersama nanti." Sharon merasa lebih buruk dengan cara sentuhan tangan Pak Terence. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menarik tangannya darinya. Saya memiliki toleransi yang rendah terhadap alkohol.
Jadi saya meminta pengertian Anda untuk mengizinkan saya minum nanti, Tuan Terence. Melihat Pak Terence yang begitu antusias terhadap Sharon membuat para wanita muda di sekitarnya sangat iri. Mereka bertemu dengan permusuhan yang mengalir dari mata mereka. Ayo pergi, Mas Edward. Mari kita bicara di dalam. Saya sudah memesan kamar pribadi untuk kita. Saat itulah Sharon memperhatikan Zeke juga dekat. Dia berteriak kepadanya. Tuan Williams, Anda masih belum menemukan tempat parkir. Mas Edward, apakah Anda mengenal orang ini? Tanya Pak Terence yang terkejut. Sharon mengangguk, iya, dia bersamaku. Betulkah? Pak Terence tidak terlihat senang ketika mendengarnya. Dia bermaksud memaksa Sharon untuk tidur di dekatnya pada hari itu. Tetapi dengan pasangan prianya, akan sulit baginya untuk mengimplementasikan rencana. Mas Edward, bolehkah saya bertanya apa hubungan Anda dengan pria ini? Tanya Pak Terence. Sharon belum menjawab ketika para wanita muda itu melompat masuk. Saya yakin dia adalah petugas keamanan di perusahaan. Mas Edward, bos mengendarai Benz, pacar mengendarai mobil sport, anak-anak kaya mengendarai SUV, dan hanya penjaga keamanan yang suka mengemudikan Santana. Puff, tawa lepas dari bibir Pak Terence. Jadi dia satpam di perusahaan Mbak Edward ya? Sepertinya perusahaan Mas Edward membayarnya dengan baik untuk dapat membeli Santana bekas. Nanti saya terima kasih tahu. Satpam di rumah saya hanya mampu membeli sepeda motor. Sharon dengan cepat menjelaskan. Tuan Terence, Anda salah paham. Dia tidak. Pak Terence memegang tangannya dengan acuh tak acuh. Cukup. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Karena dia datang bersamamu. Dia bisa bergabung dengan kami untuk makan siang. Ayo pergi, kata Pak Terence sambil meraih tangan Sharon lagi. Tapi dia bereaksi cukup cepat dan dengan cepat melangkah ke sekitarnya. Melihat Pak Terence hendak pergi, Zeke angkat bicara lagi. Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu akan memindahkan mobilmu atau tidak? Pak Terence sudah cukup dan emosinya berkobar. Aku tidak bertabrakan dengan Santana jelekmu itu kalau berani. Zeke menghela napas. Baik sekali. Banyak dari mereka yang secara alami menganggap Zeke akhirnya mengakui kekalahan. Jadi tawa dan cemoohan mereka semakin keras saat mereka berjalan ke hotel bersama. Sharon tidak mengikuti mereka. Dia menunggu untuk masuk bersama Zeke. Zeke kembali ke mobilnya dan memarkirnya sedekat mungkin ke samping untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Kemudian, dia menelepon Darren Collins. Darren, kamu di mana sekarang? Tuan Williams. Saya di distrik Riverdale untuk mengurus pasukan dunia bawah. Zeke mengerutkan kening. Mereka masih belum sepenuhnya diurus. Darren tertawa terbahak-bahak. Williams. Pasukan dunia bawah di Riverdale jauh lebih besar daripada di O'Hare City. Kami akan membutuhkan setidaknya 10 hingga 14 hari untuk mengurus semuanya. Masalahnya adalah ada terlalu banyak pihak yang terlibat di sini. Zeke mengangguk pada dirinya sendiri. Baiklah. Kalau begitu kamu lebih berusaha untuk itu. Juga, siapa yang mengawasi pasukan dunia bawah di sini di kota O'Hare? Ini T-Rex. Jawab Darren. Baiklah. Suruh dia datang ke Royal Spa Hotel. Aku ingin dia membersihkan tempat parkir untukku. Dia memberikan beberapa instruksi lagi kepada Darren sebelum menutup telepon. Segera. Panggilan lain masuk. Itu tidak lain dari Tuan Terence. Zeke menjawab panggilan itu dan mendengar suara lemah Tuan Terence. Tuan Williams. Di mana Anda sekarang? Saya sudah berada di Royal Spa Hotel. Apakah Anda perlu meminta seseorang untuk menjemput Anda? Zeke bersin. Lalu menjawab. Aku tiba-tiba mengalami sesuatu. Jadi aku akan sampai di sana dalam waktu sekitar 1 jam. Tidak apa-apa, Tuan Williams. Kami akan dengan senang hati menunggu Anda di sini. Jawab Tuan Terence membujuk. Zeke menutup telepon sebelum melangkah keluar dari mobil. Sharon mendekat sambil dia melihatnya dengan cemas. Tuan Williams. Anda telah melihat orang seperti apa Tuan Terence itu. Belum terlambat bagi Anda untuk pergi begitu saja. Saya tahu Tuan Terence memiliki teman-teman yang merupakan bagian dari beberapa geng. Saya khawatir Anda akan mendapat masalah jika dia mencoba menjadi lucu nanti. Zeke tertawa. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Sharon menghela napas dalam kekalahan. Baiklah kalau begitu. Tapi Tuan Williams, tolong bantu saya. Apapun yang dia lakukan nanti. Cobalah untuk menghindari konflik dengannya. Jika saya tidak bisa mendapatkan uang saya kembali, maka perusahaan saya benar-benar akan melakukannya, mengalami kebangkrutan. Zeke meyakinkannya. Jangan khawatir. Aku akan memastikan uangmu kembali. Ayo, masuk. Sharon menatap Zeke dengan cemas saat dia berjalan pergi.
Apakah saya membuat pilihan yang salah dengan mengizinkannya ikut? Pak Terence memimpin wanita kelima muda itu ke sebuah ruangan pribadi di mana 4 pria lainnya sudah menunggu. Melihat wanita-wanita muda yang cantik ini, mata para pria semua berbinar karena lapar dan nafsu. Dan mata mereka dengan terang-terangan berlari ke atas dan ke bawah tubuh mereka. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda semua. Kekeh Pak Terence. Gadis-gadis. Keempat pria ini adalah teman dekatku. Mereka semua terlibat dengan geng. Jadi jika ada yang mengutarakanmu di masa depan, jangan ragu untuk meminta mereka membelamu. 5 gadis cantik ini adalah pekerja magang baru di perusahaanku. Kali ini aku membawa mereka bersamaku sehingga mereka dapat merasakan dunia nyata sedikit lebih baik. Sekarang kita semua berteman. Jangan ragu untuk melepaskan sedikit. Ayo, duduklah. Dengan itu, Tuan Terence merangkul salah satu wanita dan duduk. Keempat pria itu ingin mengikuti dan pergi menuju 4 gadis yang tersisa. Gadis-gadis itu segera tegang dan melawan. Tidak ingin para pria menyentuh mereka. Pak Terence langsung tidak senang dengan perilaku mereka. Kalian semua keluar untuk bersenang-senang, jadi mengapa kalian begitu tegang? Ingat, mereka yang melakukannya dengan baik akan mendapat sedikit hadiah dariku. Dan jika kamu tidak berniat mengubah posisi magangmu menjadi permanen, maka kamu juga bebas untuk pergi sekarang. Mendengar suap dan ancaman Pak Terence, gadis-gadis itu tidak punya pilihan selain menuruti dan membiarkan para pria itu menuruti keinginan mereka. Salah satu gadis bahkan dengan antusias menyampirkan dirinya ke salah satu pria dengan harapan mendapatkan hadiahnya. Suasana di ruangan itu hidup. Saat ini, para pria tidak sabar menunggu perjanjian ini berakhir. Jika tidak ada kecelakaan, setelah VMware, akan ada pesta di salah satu kamar hotel. Seorang pria dengan gaya klasik tiba-tiba bertanya, "Kak, bukankah kamu mengatakan akan ada orang keren yang datang hari ini? Kenapa dia belum datang?" Saat menyebut Sharon, ekspresi Pak Terence berubah masam. Sialan, beraninya si brengsek itu membawa kencannya. Dia benar-benar tidak tahu di mana tempatnya. Ekspresi keempat pria itu menetap angsur menjadi gelap. Kerucut berkata dengan nada kejam, "Tuan Terence, haruskah kita membuatnya sedikit kasar? Beraninya dia mengejar wanitamu. Dia pasti memiliki keinginan mati." Pak Terence tersenyum dingin. "Kau membaca pikiranku. Aku baru saja menelepon bos baru dan dia berkata bahwa dia hanya akan berada di sini setelah 1 jam. Sebelum itu, bantu aku membuat teman kencan Sharon mabuk. Lebih baik lagi jika dia pingsan. Kalau begitu, telanjangi dia dan lempar dia ke jalanan. Bajingan itu bahkan merampas tempat parkirku lebih awal. Aku akan membuatnya membayar." Keempat pria itu tertawa bahak. "Tidak masalah." Tuan Terence melanjutkan. "Anak-anak, saya membuat pengaturan agar bos memiliki wanita itu. Jadi kalian semua harus menjaga tangan kalian sendiri untuk saat ini. Kalian dapat bersenang-senang dengan gadis-gadis ini terlebih dahulu. Itu bukan masalah besar. Aku hanya akan mengundangnya keluar ketika ada kesempatan. Lalu kita bisa menikmatinya dengan baik." Mereka tertawa bahak. Tak lama kemudian, Sharon dan Zeke masuk. Saat beberapa pria itu menatap Sharon, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia benar-benar malaikat yang dikirim dari surga. Wanita ini benar-benar menguguli gadis-gadis lain di perjamuan, baik itu dari segi penampilan atau sosok. Dia memancarkan aura yang membuat segalanya tentang telapak tangan mereka jika dibandingkan. Di mata mereka, begitu dia masuk, gadis-gadis lain direduksi menjadi sekadar alat peraga. Dia benar-benar cantik. Kerucut praktis meneteskan air liur di sekujur tubuhnya. Ditatap dengan mesum seperti itu, saraf Sharon semakin tegang. Suaranya sedikit bergetar ketika dia berbicara. "Selamat malam. Nama saya Sharon Edward. Senang bertemu dengan Anda." "Bagusnya." Potongan kru menggoda. Sharon berbaring dan merasa malu. Orang-orang itu tertawa terbahak-bahak dengan cara yang kurang terbuka. Zeke menamparkan Sharon yang benar-benar bingung, lalu meraih tangannya dan membimbingnya untuk duduk. "Ini sangat mengecewakan Tuan Terence. Brengsek, aku bahkan belum menyentuhnya. Apa hak Anda untuk memegang tangan?" Dia memberi isyarat kepada Kerucut dengan memutarnya. Kerucut segera mengerti. Dia menamparkan pantat wanita cantik di sebelahnya dan berkata, "Sayang, kenapa kamu tidak menuangkan anggur untukku dan temanku di sana?" Gadis itu buru-buru bangkit dan menuangkan anggur untuknya dan Zeke. Kerucut memandang Zeke sambil tersenyum. "Kamu terlihat sangat akrab. Aku merasa kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Mari kita minum untuk itu." "Oke." Kerucut tidak mengungkapkan sebagai pembuka percakapan. Dia benar-benar berpikir bahwa Zeke tampak lebih akrab. Namun, dia tidak bisa mengingat di mana dan kapan tepatnya dia melihat Zeke sebelumnya.
Zeke melirik ke arah kerucut dan berkata, familiar. Industri apa yang Anda geluti? Saya di geng. Saya melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan. Dengan bangga dia menjawab. Tiba-tiba, kesadaran muncul pada Zeke. Tidak heran Anda pikir saya terlihat akrab. Seluruh kota Oheart, dan bahkan seluruh dunia bawah tanah Rivermouth adalah milikku. Yang berarti secara teknis, Anda menjawab saya. Jadi, tentu saja Anda akan berpikir saya terlihat familiar. Ekspresi ketidaksenangan mengambil alih Fiturmer. Terence, Zeke, teman-temanku sudah mengambil minuman mereka. Bukankah agak tidak sopan bagimu untuk hanya duduk di sana dan menonton? Zeke langsung memahami niat mereka. Mereka mencoba membuatnya mabuk. Jangan sampai menghalangi jalan mereka dan menjangkau rencana mereka. Sangat baik, karena Anda banyak yang memilih untuk menjadi kejam. Jangan salahkan saya karena mengembalikannya 10 kali lipat. Dia mengambil minumannya. Lebih dari siap untuk mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Kerucut tersenyum dan melemparkan kembali minumannya. Memoles 2 atau 3 gelas anggur dengan mudah. Haha. Barang bagus. Barang bagus. Gadis itu menatap dengan kekaguman bersinar di matanya. Wow, kamu peminum yang baik. Dia meledak dengan tawa. Ini bukan apa-apa. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi aku akan minum setidaknya 8-10 gelas. Pada saat itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka untuk beristirahat di Zeke. Zeke melihat ke gelas kosong kerucut dan berkata, apakah kamu yakin ingin minum sebanyak itu? Tentu saja. Jangan bilang kamu peminum yang buruk sehingga kamu bahkan tidak bisa minum beberapa minuman yang tidak berbahaya, sobat. Jawaban kerucut, tentu saja. Ayo kita lakukan, kata Zeke. Dia melemparkan kembali minumannya, menghabiskan setiap tetes terakhirnya. Gadis itu mengisi ulang gelasnya dengan anggur lagi. Zeke bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas ketika pria lain dengan bekas luka di wajahnya mengangkat gelasnya. Ini adalah salah satu anggur terbaik di dunia. Melihat kalian berdua minum, aku juga ingin mencapainya. Ayo bersulang. Saudara, dia meneguk minumannya tanpa menunggu jawaban. Roti panggang ini untukmu. Zeke dengan tenang mengambil gelasnya dan meminumnya sekaligus. Sharon menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Pria konyol ini benar-benar akan terus minum. Tidak bisakah dia melihat apa yang mereka coba lakukan? Dalam sekejap mata, dia sudah menenggak 6 gelas anggur. Tidak peduli seberapa tinggi toleransinya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sharon buru-buru menuangkan segelas air untuk Zeke. Ini, minumlah udara, Tuan Williams. Zeke tersenyum. Terima kasih. Dia menyesap airnya. Tapi sebelum dia bisa meletakkan cangkirnya, pria lain juga mengangkat gelasnya. Sobat, aku tidak percaya pada peluang. Tetapi pada takdir. Kedua saudara laki-laki saya sudah minum untuk Anda. Jadi Anda harus memberi saya kehormatan yang sama juga. Saya akan bersulang untuk Anda. Dia mengambil gelasnya dan menghabiskan setiap tetes anggur di bawah semua orang. Kemudian, dia menatap Zeke dengan sinis. Zeke secara luas mengulurkan tangan untuk menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Sharon dengan cemas berkata, Tuan Williams, jangan lupa bahwa perut Anda lemah. Jika Anda terus minum seperti ini, bisa menyebabkan pendarahan gastrointestinal. Pak Terence langsung merasa tidak puas. Mas Edward, orang-orangnya sedang minum. Jadi jangan ikut campur. Apakah Anda masih menginginkan uang itu atau tidak? Yah, Sharon ditempatkan di tempat yang sulit. Dia tidak bisa mengorbankan kesehatan Zeke untuk kepentingannya sendiri. Dia memutuskan untuk berdiri tegak. Tetapi tidak menyangka bahwa Zeke akan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri dan menghabiskannya dalam 1 gelas sebelum dia bisa. Sharon menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dalam waktu singkat, dia sudah minum hampir garam anggur. Dia sudah terlatih tatih di tepi. Jadi dia bisa lupa untuk mendapatkan bantuannya. Segera, pria kelima itu berakhir untuk Zeke. Zeke telah minum 1,5 botol sekarang. Orang-orang itu menyombongkan diri pada Zeke. Menunggu dia pingsan. Tidak peduli seberapa tinggi toleransi seseorang. Jumlah anggur itu setara dengan permainan berakhir. Beberapa gadis mengiriminya menghina. Mereka paling memandang rendah pria seperti dia. Dia setuju hanya karena yang lain ingin bersulang. Dia tidak tahu bagaimana menolak dan dipermainkan oleh orang lain. Dia jelas seorang udik yang terlindung dan tidak berguna yang tidak tahu seluk-beluk masyarakat. Seperti yang diharapkan, tidak butuh waktu lama bagi tubuh Zeke untuk sedikit bergoyang. Sharon tidak bisa duduk dan menonton lebih lama lagi. Tuan Williams, saya pikir Anda sakit perut. Mengapa saya tidak mengirim Anda kembali dulu? Pak Terence menghela napas lega karena akhirnya bisa menyingkirkan orang ini. Dia dengan cepat menambahkan,
Jangan memaksakan dirimu untuk bertahan jika kamu tidak bisa. Saya pikir lebih baik kamu pulang sekarang. Namun, Zeke memegang dan menjawab, tidak, mereka memanggang minuman mereka untukku. Paling tidak, aku harus bersulang. Itu etiket paling dasar. Gadis-gadis itu dibuat bahagia. Mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa pria itu bodoh. Apakah dia tidak tahu tingkat toleransi alkoholnya sendiri? Namun, dia masih ingin menampilkan pertunjukan di negara bagiannya. Bagaimana mungkin egomania yang tidak mampu seperti dia layak untuk berbagi meja mereka? Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.